dengan Nabi, Nabi tidak tambah mulianya, Nabi tidak tambah agungnya, Nabi terus mulia, terus tinggi derajat beliau dikarenakan Nabi sudah luar biasa agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memuliakannya justru orang yang mengagungkannya, orang yang selalu ingat kepadanya serta mengikuti sunnah dan syariatnya, mereka lah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang insya-Allah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita bagian orang-orang yang dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mereka para sahabat menjadi mulia dikarenakan cintanya kepada Nabi Muhammad. Mereka tabi'in menjadi mulia dikarenakan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang memiliki iman, mereka tidak akan tinggi derajatnya, tidak akan dimuliakan oleh Allah kecuali mereka orang yang paling banyak cintanya kepada Nabi Muhammad, paling banyak ikutannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapannya dengan diadakan peringatan Maulid demi Maulid, kita akan tambah cinta kepada Nabi Muhammad, tambah kenal kepada Nabi Muhammad, tambah dekat kepada Nabi Muhammad, sehingga karena kita sudah kenal dan kita dapat mengikuti dan mentauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Hadirin hadirat mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Al-Imam Hafidz Ibn Hajar, beliau mengatakan bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di seluruh dunia ini tidak lain dalilnya di antaranya adalah mengikuti, diikutkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatkala beliau masuk ke kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi, mereka pada saat itu berpuasa. Tatkala ditanya, kenapa kalian berpuasa? Kami berpuasa dikarenakan kami bersyukur Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Maka kata Rasulullah SAW, "Wa nahnu aula." Kalau begitu kami lebih utama harus bersyukur bahwasanya Nabi Musa adalah nabi juga nabi kita. Dan karena itu beliau katakan, andaikan saya hidup pada tahun yang akan datang, maka saya akan berpuasa pada hari ini dikarenakan bersyukur atas karunia selamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Dan berbedalah dengan orang-orang Yahudi puasa sebelum hari satu hari Asyura dan setelah hari Asyura. Itulah dalilnya yang mana diambil oleh Ibn Hajar. Begitu pun kita bersyukur atas dan memperingati atas lahirnya manusia yang paling berjasa lebih daripada Nabi Musa, melebihi daripada Nabi Harun, melebihi daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya. Dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang beliau yang menyebarkan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang meneruskan Islam yang disampaikan, yang diberikan risalah kepada beliau sampai dapat kepada kita semua. Berarti kalau bukan Nabi Muhammad, kita semua adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahiliyah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu patut kita memuliakan beliau, bersyukur atas kelahiran beliau. Bahkan dikatakan wajib bagi kita untuk bersyukur atas lahirnya baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu kita harus bersyukur. Pertanyaannya, kita bersyukur atau tidak? Syukur atau tidak? Alhamdulillah. Berarti tepat bagi kita kaum muslimin yang ada di seluruh dunia ini, mereka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang tidak mau memperingatinya terserah mereka. Ya, bagi yang tidak mau mengagungkannya terserah mereka. Ya, makan situ dalil-dalil, makan di situ pemikiran-pemikiran mereka. Kami cinta kepada Nabi Muhammad. Kami bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad. Kami bersyukur dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kita semua dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi ada sebagian mereka yang tidak melakukannya, tidak mengamalkannya. Di antara mereka adalah mereka berpijak pada perkataan daripada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah
beliau mengatakan bahwasanya para ulama salaf tidak mengadakan maulid, tidak mengadakan maulid Nabi, tidak usah mengikuti, tidak perlu kita untuk memperingati maulid Nabi. Dijawab oleh Imam Suyuti bahwasanya peringatan maulid Nabi walaupun tidak dilakukan oleh para salaf dahulu, akan tetapi mereka para salaf dulu tidak ada yang mencegah, tidak ada yang melarang. Jadi mereka boleh tidak mengadakan, tapi tidak pun melarang. Cukup bagi kita, kata Imam Suyuti, dalil yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita harus bersyukur atas karunia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan atas selamatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Kita pun bersyukur atas dilahirkan manusia yang memberikan manfaat bagi kita, berikan sejarah yang baik bagi kita, sehingga kita dapat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat terselamatkan dari zaman kejahilian sampai zaman yang alhamdulillah penuh dengan iman, penuh dengan Islam. Apalagi sudah adanya hadrah salat al-badr. Tadi luar biasa semangat kalau baca doa al-badr. Qala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba sudah didendangkan tatkala Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah. Datang pertama kali hijrah ke kota Madinah, mereka menyambut Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya dengan lantunan Tala al-Badru alaina. Maka alangkah kita ruginya kalau kita tidak memuliakan, kalau kita tidak menyambut, kalau kita tidak membaca Tala al-Badru alaina atas kehadiran Nabi Muhammad, atas cahaya lahir Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Insyaallah kita akan selalu memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka para sahabat-sahabat Nabi terdahulu adalah orang-orang yang paling cepat responnya kepada Nabi Muhammad. Orang yang paling cepat datangnya melakukan perintah daripada Nabi Muhammad SAW, melakukan meninggalkan larangan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak lain berdalih, berpegang teguh. Mereka telah diajarkan oleh Nabi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. Wahai orang-orang yang beriman, cepatlah kalian jawab panggilan Allah, panggilan Nabi kalian. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila beliau mengajak kepada kalian, apabila beliau mengundang kalian akan suatu pekerjaan yang baik, cepat-cepat kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga mereka para sahabat Nabi sekarang diperintahkan oleh Nabi dengan sesuatu perintah, sekali dianjurkan oleh Nabi dengan suatu anjuran, mereka adalah orang-orang yang paling segera untuk melakukannya. Bukan saja dikarenakan perintah Allah, dikarenakan kecintaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang luar biasanya. Namun kadang-kadang umatnya yang kadang-kadang kurang ajar. Ya. Sudah dipanggil, sudah diseru, sudah dianjurkan, sudah dikasih tahu informasi keutamaannya, masih kadang-kadang malas juga untuk memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Dengan berkah bulan Maulid kita harus taubat, harus segera kalau ada panggilan dari Nabi, harus segera kalau ada anjuran dari Nabi untuk melakukan sunnah, apalagi syariat. Maka oleh karena itu, dengan kita kenal kepada Nabi dan kita mengetahui bagaimana sejarah mereka para sahabat yang luar biasa, hingga kita malu tatkala kita mendengar sejarah-sejarah mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Diceritakan suatu saat baginda Nabi Muhammad SAW melihat salah seorang sahabat yang memakai cincin emas, yang laki-laki memakai cincin emas. Akhirnya Nabi melihat, Nabi segera datangi ia dan Nabi ambil cincinnya tersebut, Nabi lemparkan di bawah, Nabi lemparkan ke bawah cincinnya. Rasulullah SAW mengatakan,
ayamuddukum ya ayamuddukum min jamratin min narin ja'alaha fi aini fi yadihi. Apakah kalian mau api neraka, bara api neraka yang diletakkan di tangan kalian? Maka Nabi marah sejadi-jadinya. Kalau bertentangan dengan syariat, fala yakun ahadun bighadabi. Tidak ada orang yang berani menatap wajah Nabi. Tidak ada orang yang berani menantang apabila Nabi Muhammad SAW marahnya, karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat tersebut merelakan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ustaz dengan muridnya itu, ustaz yang lemparin jemaah itu ustaz ini dapat dengan iya, apa ustaz? Mahal ustaz, jemaah itu mahal. Tapi mereka sahabat tidak melakukan hal demikian dikarenakan tunduk dan patuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi Muhammad pergi dan Nabi Muhammad berlalu kepada mereka, salah seorang daripada sahabatnya tadi ngomong, "Khudh katakan, ambil cincin tadi yang dilempar oleh Nabi Muhammad SAW. Intafi bihi, kau dapat gunakan yang lainnya. Wajwa berikan kepada adikmu, anakmu, istrimu dan seterusnya." Maka apa jawaban sahabat tersebut? Wallahi demi Allah, ma'akhudhu abadan. Aku tidak akan ambil selama-lamanya. Qattarahu Rasulullah SAW. Apa saja yang telah dibuang oleh Nabi Muhammad SAW. Tunduk dan patuhnya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berejo, nyari Rasul. Kalau kita berejo, buatlah begitu. Ya, lanjut ke ini, ke itu. Ini mereka beliau begitu Nabi Muhammad melarang langsung meninggalkan, takut memegang daripada neraka, bara api neraka tadi. Luar biasa, ya, cepat responnya mereka atas perintah Nabi Muhammad, atas larangan Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Kadang-kadang kita ini diajak sholat berjamaah masih mikir-mikir 1000 kali, 2000 kali. Ya. Mikir-mikir untuk diajak sholat berjamaah, padahal itu ada pahalanya yang sangat luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang telah disampaikan oleh Nabi, ambil segera. "Wa ma nahakum anhu fadlahu." Dan apa yang dilarang oleh Nabi, kalian cepat-cepat kalian tinggalkan. Ini kata Imam Ibn Katsir. Dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwasanya ma amalahu illa bi khairin. Tidaklah beliau Nabi Muhammad SAW memerintahkan sesuatu kecuali untuk kebaikan kalian semua. Wa manahahu illa bi syarrin. Dan beliau tidak melarang sesuatu kecuali untuk sesuatu yang tidak baik. Itulah kasihnya Nabi Muhammad. Itulah cintanya Nabi Muhammad. Itulah sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Kita kadang-kadang masih mikir-mikir, dan kalau diajak untuk berjamaah kadang-kadang malas ya. Padahal di situ Nabi Muhammad sayang kepada kita. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka pahalanya bisa 27 kali. Bagaimana kalau 5 waktu? Bagaimana kalau dia mendapatkan ridha oleh Allah dengan sholatnya 5 waktu? Maka dia akan dapatkan langsung surga dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada majlis-majlis ilmu, misalkan ada di masjid ini dan masjid-majlis yang lainnya. Segeralah datang, dikarenakan di tempat itulah Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita. Allah perintahkan kepada malaikatnya, "Wahai malaikat, lihat hamba-Ku, lagi apa mereka itu?" Ya Allah, mereka lagi tidur. Nah, sudah ada tanah. Ya. Ya Allah, dia lagi main-main, ya Allah. Nah, sudah kakak tanah. Ya Allah, aku melihat hamba-Mu, mereka sedang berada di masjid, sholat berjamaah, ya Allah. Kata Allah, berikan ampunan kepadanya, berikan pahala yang banyak kepadanya. Ya Allah, dia lagi majlis ta'lim, majlis ilmu, berikan pahala kepadanya, berikan ridhaku kepadanya, berikan apa yang dia niatkan. Maka luar biasa. Maka jangan malas-malas kalau kita diajak untuk sholat berjamaah. Apalagi masjid luar biasa, masjidnya sudah makmur, masjidnya sudah bagus. Maka jadikan kita orang-orang yang memakmurkan masjid ini. Jadikan kita orang-orang yang bagus, kita berikan masjid yang bagus, insyaAllah. Amin ya Rabbal. Kita harus bertobat. Malu kita dengan sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada bandingannya kita. Ya, tidak ada antamannya kita
biasa. Suatu saat begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bagaimana semangatnya sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La'utiyanna hadhihi raya man yuhibbullah wa rasulah." Aku akan berikan bendera perang Khaybar ini kepada orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Wa yaftahullahu ala yadayhi, dan Allah akan berikan kemenangan dari kedua tangannya. Jadi sahabat semuanya pengen untuk menjadi orang yang diberikan oleh Nabi bendera pemimpin daripada perang Khaybar pada saat itu. Kata Sayyidina Umar, saya selama ini tidak pernah menginginkan kepemimpinan, tidak pernah menginginkan jadi orang pemimpin, jadi orang yang mengurusi dunia, tidak, kecuali pada saat itu atas dasar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan memberikan semangat orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, sehingga saat itu tatkala mereka menunggu semua siapa yang akan diberikan oleh Nabi, kemudian Nabi berikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang-orang yang sudah menceritakan orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan juga Allah berikan kemenangan dari kedua tangannya. Kemudian betul kemenangan ada pada kaum muslimin. Alhamdulillah. Hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus betul-betul dengan adanya peringatan Maulid seperti ini, kita harus insyaallah akan menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad, hubungan kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita tambah semangat dalam ibadah, tambah semangat dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malas-malas. Kata Imam Ali, jadikanlah kesibukan kalian dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah nasihat yang besar dalam kematian kepada kalian, keluarga-keluarga dan teman-teman kalian. Dan juga bagaimana luar biasa imannya mereka para sahabat, yang mana kita pernah dengar mereka kaum kafir Quraisy mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ingin mengolok-olok Nabi di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala Nabi Isra dan Mi'raj, mereka datang dan Nabi menceritakan kepada kaum kafir Quraisy, mereka datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Mereka katakan, "Wahai Abu Bakar, kau mau tahu tak apa yang diceritakan oleh kawan kau? Kau mau tahu tak apa yang diberitakan oleh Muhammad kawan kau? Diceritakannya, madai dari menjelang sore kemudian sampai malam, dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis naik ke langit 1 sampai 7, pulang sebelum subuh sudah ada di kota Mekah. Ini apa? Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar?" Padahal ini pada pekerjaan yang tidak mungkin, hal yang mustahil. Mereka ingin mengolok-olok Nabi Muhammad di hadapan sahabatnya Abu Bakar. Namun apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar? "In kana qala faqad shadaq." Kalau yang berucap itu adalah Muhammad, kalau yang berkata itu adalah Nabi Muhammad, semuanya benar. Ini luar biasa imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kadang-kadang masalah Maulid ini masih mikir-mikir benar tidak atau tidak dalilnya. Harus sesuai dengan dalil, harus sesuai dengan akal. Ya sudahlah, orang baru menunjukkan kita tidak beriman, tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal muslimin wal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, pada saat itu keadaan kota Makkah, keadaan kota Madinah itu seperti mau kiamat. Mereka tidak percaya akan wafatnya Nabi Muhammad. Mereka semua
tidak meyakini wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan cintanya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau keluar menemui daripada kaum muslimin pada saat itu, yang mana mereka melihat seolah-olah mereka tidak bisa melihat lagi, yang mana mereka semua mendengar seolah-olah pada saat itu mereka tidak bisa mendengar lagi dikarenakan gundahnya, gelisahnya, takutnya, dan bagaimana apa yang mau dikatakan lagi. Sayyidina Abu Bakar keluar dan menemui mereka para sahabat kaum muslimin pada saat itu, dan Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang kaum muslimin semuanya, in kana ta'budu Muhammad, kalau kalian semua menyembah Nabi Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah meninggal. Wa in kana ta'budullah, kalau kalian semua menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya." Sehingga mereka pada saat itu baru tersadarkan bahwasanya mereka menyembah Allah dan Nabi Muhammad SAW hanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga menyatakan sebuah ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul", tidaklah Nabi Muhammad hanya seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Qad khalat min qablihi rusul, sudah terlalu banyak daripada para rasul-rasul mereka semuanya meninggal. Nabi Nuhnya dengan umur ratusan tahun, 900 tahunnya. Nabi Ibrahim dengan 300 tahun umurnya lebih. Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya meninggal dunia. Semuanya meninggalkan dunia ini. Begitu pun juga berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini meninggal, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka dengan mengusapkan matanya, Sayyidina Umar mengatakan, "Wallahi demi Allah, baru kali ini seolah-olah baru kali ini saya mendengar ayat tersebut. Baru kali ini saya tersadar seolah-olah ayat tersebut yang menyadarkan saya dan kaum muslimin semuanya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, ada manusia biasa, manusia yang terlahir dari manusia yang lain ibu dan ayahnya. Oleh karena itu, sehingga kaum muslimin pada saat itu baru menyadari bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah wafat dan telah meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu dari ayat tersebut nyatakan juga kalau Nabi Muhammad wafat, kalau Nabi Muhammad gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita berpaling dari ajarannya? Apakah kita akan menjauh daripada ajarannya? Tidak. Ya. Bahwasanya ajaran Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman, hadis Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman akan senantiasa ada, akan senantiasa berlaku, sehingga bahkan dapat menyebabkan kaum muslimin, dapat menyebabkan manusia terselamat daripada kesesatan dan kezaliman. Oleh karena itu, dengan peringatan demi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, agar kita dapat diingatkan oleh Allah, agar kita dapat diingatkan oleh Nabi, agar kita diingatkan oleh para ulama-ulama kita, agar kita senantiasa mendekati syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan kita macam-macam mencerah dari syariat Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memerintahkan agar kita menjadi orang yang baik dengan melakukan kebaikan syariatnya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita dapat meninggalkan keburukan, kita akan menjadi orang yang baik, selamat daripada keburukan. Orang yang senantiasa berada pada jalannya Allah, orang yang senantiasa berjalan pada jalannya Nabi, maka niscaya mereka akan selamat dari keburukan. Mereka akan senantiasa beramal-amal yang dicintai oleh Allah, amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada kesesatan, jauh daripada kezaliman. Justru orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama, orang-orang yang tidak mengikuti sunnah, mereka lah orang-orang yang melakukan kesesatan.
orang-orang yang tidak melakukan kebaikan, maka mereka akan tersesat jalannya dan tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi beliau pun mengatakan puncak ketaatan seseorang akan perintah Allah dan akan larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu adamut tarakhus. Mereka tidak minta pengurangan, tidak nganyam, tidak minta takwil akan semua perintah-perintah Allah. Macam mana kalau puasa begini, bisa tak puasa? Macam mana kalau sholat itu begini, bisa tak kami sholat begitu? Macam mana kalau haji di sini tidak bisa tak di sini? Orang yang betul-betul taat akan perintah Nabi, mereka tidak ada tawar-menawar akan perintah-perintah Allah, tawar-menawar akan larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena umat Nabi Muhammad khususnya nanti di akhir zaman sudah pada sibuk dengan urusan dunianya. Yang ibu-ibu sudah sibuk dengan urusannya. Yang bapak-bapak sudah sibuk dengan urusan perkumpulan-perkumpulannya. Mereka sudah pada lalai daripada sunnah. Mereka sudah lalai daripada syariat. Padahal sunnah dan syariat itulah yang dapat membimbing mereka ke jalan yang benar. Semuanya perbuatan baik itu adalah yahdi ilal khair, dapat menunjukkan mereka kepada jalan kebaikan. Wal khair yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu dapat mengajak ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun sebaliknya, wasyar yahdi ilal fajr, ilal fujur, dan keburukan akan menunjukkan mengajak kepada keburukan. Wal fujur yahdi ilal nar, sedangkan keburukan, kemaksiatan, kezaliman bisa mengajak seseorang itu menuntut seseorang dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Oleh karena itu senantiasalah kita berada pada jalannya Nabi, jalannya sunnah Nabi, sehingga kita akan hidup, kita akan tenang, hidup kita akan bahagia, rezeki kita akan luas, dan rezeki kita akan diberkahi oleh Allah. Umur kita akan panjang, umur kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang baik. Generasi ke depan adalah generasi yang baik, generasi yang terus memperjuangkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Madama fikum fi khair." Kalian senantiasa berada dalam kebaikan, dalam kesolehan. Man kana ra'ani. Apabila kalian orang-orang yang pernah melihatku, yaitu para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai ada yang mendiskreditkan sahabat Nabi Muhammad. Karena sahabat Nabi Muhammad sudah dicap oleh Nabi adalah orang-orang yang baik, yang pernah melihat Nabi dan beriman kepada Nabi, orang yang berjuang bersama Nabi. Waman sahibani, dan orang yang berteman, orang yang melihat orang yang melihatku, yaitu orang yang melihat sahabat Nabi Muhammad SAW. Para tabi'in, mereka adalah orang yang sudah dicap oleh Nabi, orang yang baik akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sampai di situ. Wa man ra'ani, kata Nabi, orang yang baik adalah orang yang beramal baik, orang yang saleh, melihat orang yang mengikutiku, melihat orang yang mengikutiku sampai orang yang melihatku. Ini adalah para tabi'in. Dan tidak sampai di situ. Kata Nabi, senantiasa dalam kebaikan. Man ra'ani. Para tabi'in sampai seterusnya, orang yang terus mengikuti jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya tabi'in. Dan insya Allah kita semua bagian daripada orang-orang yang senantiasa bersama Nabi Muhammad SAW, bersama para sahabat Nabi Muhammad SAW, para tabi'in Nabi Muhammad SAW, tabi'in Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Mereka adalah orang-orang yang pernah melihat wajah guru mereka, pernah bersalaman kepada wajah guru mereka, bersalaman dengan guru mereka,
pernah berguru lagi kepada guru mereka dan bersalaman kepada guru-guru mereka, dan terus mereka bersalaman melihat wajah guru-guru mereka sampai mereka melihat para sahabat Nabi dan sahabat Nabi melihat Nabi Muhammad SAW, dan mereka bersalaman terus, guru mereka bersalaman kepada gurunya terus sampai kepada bersalaman kepada sahabat Nabi, dan sahabat Nabi bersalaman kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bertemu, Rasulullah berjumpa melihat malaikat Jibril, dan malaikat Jibril malaikat Jibril bertemu kepada Allah, dan Rasulullah SAW pun langsung melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntung orang-orang yang berjalan pada jalannya as-salihin, jalannya para ulama-ulama yang lurus, jalannya para guru-guru sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak pernah mencreng-mencreng, tidak pernah memble-memble, lari ke sana lari ke sini. Tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang berguru terus kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita peringati pada setiap tahunnya, yang khususnya pada saat ini, pada malam hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala menambah iman kita kepada Allah. Allah menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, menambah respon kita akan perintah Allah dan perintah Nabi, sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Cepat kita meresponnya sehingga kita mudah untuk mendapatkan rahmat dari Allah, mudah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apabila mereka para sahabat bisa mampu menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, maka kita pun bisa mampu untuk membanggakan Nabi Muhammad SAW. Anak kita bisa membaca Al-Quran, anak kita bisa menghafal Al-Quran, anak-anak kita, generasi kita, mereka semua memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka bangga dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita, orang-orang yang soleh-soleha, insyaAllah, orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang soleh, insyaallah. Dan suami adalah cinta kepada keluarganya, dan istri cinta kepada suami dan keluarganya. Itulah menunjukkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Warhamna bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa aminna bi tariqatihim, wa ma'afatihim min al-fitani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya damal fadli 'ala al-bariyah, ya basital yadaini bil 'afiyah, ya sahibal mawahib as-saniyah, salli ya rabbi 'ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Ighfir lana ya dhal ula fi hadhihi al-laila, ighfir lana ya dhal ula fi hadhihi al-laila, ighfir lana ya dhal ula fi hadhihi al-laila. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, luaskan rezeki kita, diberkahkan umur kita, diberikan kita menjadikan orang-orang yang soleh, insyaallah. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali hajat-hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan hidup kita, makan kita selalu dengan Nabi Muhammad SAW. Cinta kita utama adalah Nabi Muhammad, panutan kita adalah Nabi Muhammad, syariah yang kita kerjakan adalah Nabi Muhammad, dan apa saja idola kita kecuali yang utama adalah Nabi Muhammad SAW. Insyaallah pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita dengan bermimpi Nabi Muhammad, bermimpi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, bermimpi guru-guru kita yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah kalaupun kita diwafatkan, insyaallah diwafatkan dalam keadaan jalannya Nabi Muhammad, jalurnya Nabi Muhammad, dan husnul khatimah, insyaallah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Maaf. Adallahu alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah ikuti acara demi acara terkhusus pada inti acara kita